Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sanad ulama Indonesia itu semuanya, dari mulai zaman sekarang kita ini, zaman saya, zaman Ki Mahfud, zaman Ki Maulana Kamal Yusuf, itu insya Allah boleh dikatakan rata-rata naiknya kepada Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas, Syekhona Khalil, dan pasti kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Sementara Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU dan juga Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah itu muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani, sama-sama ngaji di Mekah. Maka dalam salah satu bait syair dalam kitab saya buat nazam namanya Al-Manzumatun Nawawiyah wal Khasa'is An-Nahdiyah. Nazam berisi tentang Syekh Nawawi. Saya jelaskan Syekh Nawawi asalnya Banten, ngajinya sama siapa, temennya siapa, muridnya siapa. Singkat aja dah. Syekh Nawawi gurunya itu bapaknya, uaknya, kemudian Syekh Yusuf dari Purwakarta, Sunda. Maka saya sebut nama-nama di mana di situ pusat keilmuan Indonesia. Pada saat saya bawa kitab ini ke Pakistan, saya bertemu dengan Mufti Pakistan, Syekh Taqi Usmani. Beliau kemudian senang sekali bertanya, ini daerah mana, ini daerah mana, ini daerah mana. Saya jelaskan inilah pusat keilmuan Indonesia. Fasyaikhuhu waliduhu sahlun wa ma Abdul Hamidi lil kathiri muttaba' wa Yusuful awwalu sundawiyu wa sumbula waini wa dha misriyu wa arsyadat tariqatal khatibu as-sambasiyu man lahu yadhibu fanahrawiyu thumma syaikhul bimawi wad-dimyatiyu wal junaidul batawi wa mufti Makkah Zaini Dahlana wa fil batawi Sayyid Usmana walil i'anati Syatal Bakriyu wal mujtaba, guru tabah, wal mujtaba aqranuhu syadhiyu wa salihun mutarjimut tafsiri Syekh Saleh Darat lil Kartini, R.A. Kartini, lil Kartinil faiqatit ta'thiri. Ini Syekh Nawawi, gurunya ada orang Bima, ada orang Betawi, ada orang Sunda, Sundawiyu. Orang Sunda senang disebut dalam syair ini. Betawi saya sebut wal Junaidul Batawi, Syekh Junaid Al-Batawi. Syekh Junaid Al-Batawi mertuanya Syekh Mujtaba, guru tabai. Itu gurunya Syekh Nawawi. Pernah ke Betawi juga Syekh Nawawi. Nah, tapi muridnya juga Betawi banyak. Kalau muridnya, Masya Allah, Syekhus syuyukhi lil adidil kurama yabruzu ba'dahu kibarul ulama. Syekh Nawawi adalah Syekhus syuyukh, maha guru lil adidil kurama, bagi orang banyak para ulama. Yabruzu ba'dahu kibarul ulama. Sesudah Syekh Nawawi lahirlah kibarul ulama. Siapa di antaranya? Saya tidak menyebut semua dalam syair ini, tapi dalam kitab saya tulis lengkap. Fattarmasiyu wal khalilu dzul athar wa asnawiyyu man bihi jullu atabar min caringina wa minal qudusi Abdul Qadir sahibud durusi
wa Zainuddin wa Abdul Karimi wa Aliyul Habsyi Dzawul Hakimi wa syarraha minhajal abidina ihsanu jampasil khiyaru fina. Ihsan Jampas ya. Kitabnya apa? Sirajut Talibin ala Minhajil Abidin. Syekh Ihsan Jampas muridnya. Nah, baru pendiri NU dan Muhammadiyah. Ayahnya Buya Hamka itu muridnya Syekh Nawawi, namanya Syekh Abdul Karim. Hamka Haji Abdul Malik bin Abdul Karim. Singkatannya apa namanya? Hamka. Bapaknya Buya Hamka muridnya Syekh Nawawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi muridnya. Syekh Ahmad Dahlan saya sebut muridnya. Baru saya katakan Muhammadiyatun bidahlan tashar wa nahdhatun bihashimin qad ishtahar. Ini nazam bait ini yang paling saya suka. Tokoh-tokoh Muhammadiyah salaman, terima kasih. Kami ini Ki Ahmad Dahlan di aku, muridnya Syekh Nawawi. Muhammadiyatun bidahlan tashar wa nahdhatun bihashimin qad ishtahar. Muhammadiyah bidahlana oleh Ki Haji Ahmad Dahlan intashara far'uha, menyebarlah cabangnya. Wa nahdhatun, sementara Nahdlatul Ulama bihashimin oleh Kiai Hashim Asy'ari qad ishtahar, sungguh telah masyhur situha, suaranya, keterkenalannya. NU ini punya cabang istimewa di luar negeri yang sudah dapat SK 33, yang belum nyusul. Saya kebetulan diamanai menjadi wakil ketua umum PBNU bidang keagamaan, yang ngurusi bahsul masail, fatwa dan lain-lain keagamaan, dan juga bidang hubungan kelembagaan internal maupun eksternal. Itu NU di luar negeri luar biasa besar. Di Belgia sudah punya Islamic Center, kita beli. Di sana masjid kita buat Islamic Center. Di Belanda, di Inggris, di Amerika begitu juga. Dan kita tahu saudara-saudara, Nahdlatul Ulama begitu kenapa diterima di luar negeri dan juga di Indonesia, karena fikrah dan amaliyahnya. Saya ingin menjelaskan di sini, kalau ada 1-2 tokoh atau pernah jadi pengurus NU yang komentar atau bicara mungkin dianggapnya kurang pas, itu jangan kemudian kita lalu dianggap NU seperti orang itu. Karena apa? Karena NU punya pakem, kata saya. Kemarin saya diskusi dengan Ki Syukran Makmun. Beliau berpesan pada saya, tolong Ustaz Zulfa, saya titip NU agar begini, begini, begini. Semua saya dengarkan. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Karena Ki Syukran Makmun itu ketua LDNU pada masanya, ketua lembaga Nahdlatul Ulama pada masanya. Luar biasa beliau. Sesudah panjang apa yang beliau sampaikan, saya bilang, Pak Kiai apa boleh yang tadi Pak Kiai sampaikan itu saya buat dalam satu syair atau qasidah, kurang lebih 12 bait. Saksinya langsung ada Ki Mahfud Asirun di depan beliau dan saya. Tapi yang ini nggak direkam, yang direkam yang saya mau pamit itu. Saya langsung jelaskan bagaimana kalau NU itu seperti ini. Beliau cocok. Bagaimana NU itu? Kata saya, wahabbadat tariqatan nahdiyah tahdi ila fikratiha samiyah. Alangkah indahnya Nahdlatul Ulama itu. Tahdi ila fikratiha samiyah, karena NU mengajak kita kepada fikrah dan pemikirannya as-samiyah, yang unggul.